Dengan adanya statement dari Pak Presiden Prabowo Subianto yang memang ingin menuntaskan masalah-masalah kasus korupsi di Indonesia, netizen teringat kepada skandal kelebihan bayar yang kerap terjadi di era kepemimpinan Gubernur Anies di DKI. Kemudian, netizen juga mengingat kembali terkait skandal 23 triliun dana Kementerian Pendidikan di era kepemimpinan Pak Jokowi dan di bawah naungan Menteri Pendidikan pada saat itu lagi-lagi Anies Baswedan. Waduh, ada apa nih kira-kira? Kok Anies kerap terlibat skandal kelebihan bayar dan selisih anggaran tersebut beliau menyebutnya dengan kelebihan bayar. Ini kan sama gitu konsepnya, dikhawatirkan ini menjadi korupsi modus baru yang berkedok kelebihan bayar. Tentu saja ini sangat merugikan negara. Jangan sampai silat lidah ini digunakan untuk korupsi, itu sangat tidak bisa dibenarkan rekan-rekan. Kemudian Pak Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kepada kita semua ingin menuntaskan kasus korupsi di Indonesia dan ini sangat sinyal positif dari Pak Prabowo Subianto, apalagi 100 hari pertama telah dilewati dan kali ini Pak Presiden akan memberi tindakan tegas. Capres Anies Baswedan punya rekam jejak pemimpin spesialis markup dan penggelapan anggaran. Hampir semua permainan anggaran Anies Baswedan justru terbongkar oleh pihak lain sebelum berhasil meraup untung. Pertama, Anies Baswedan markup anggaran lem Aibon APBD DKI Jakarta sebesar 82 miliar terbongkar oleh anggota DPRD DKI Jakarta. Di level itu banyak yang kemudian ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor itu ya pokoknya asal ada dulu. Kedua, menggelapkan anggaran tunjangan guru Kemendikbud sebesar 23,3 triliun yang terbongkar oleh Kementerian Keuangan. Kasus kelebihan anggaran itu terjadi pada APBN Perubahan 2016 dengan total dana untuk tunjangan profesi guru 69,7 triliun rupiah. Setelah ditelusuri oleh Kementerian Keuangan, ada dana berlebih 23,3 triliun rupiah. Terakhir, anggaran TGUPP dari 2,35 miliar menjadi 28,99 miliar hadiah ordal untuk tim sukses Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta. Anggaran bagi TGUPP Gubernur Anies naik menjadi 28,99 miliar rupiah dari sebelumnya 2,3 miliar rupiah. Capres Anies Baswedan piawai bertutur kata tetapi senyap bermain anggaran. Anaknya punya rekam jejak itu begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bisa telisik, Bapak Ibu. Nah kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Ini kasus kelebihan bayar pengadaan mobil pemadam kebakaran atau damkar yang total nilainya ini sebesar 6,52 miliar rupiah. Kemudian yang kedua, ini ada kasus kelebihan bayar proyek PLTS sekolah sebesar 1,12 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga, ini ada kasus kelebihan bayar subsidi Transjakarta sebesar 415 miliar rupiah. Nah, kemudian yang keempat, ini ada kasus kelebihan bayar proyek pengelolaan air limbah sebesar 1,59 miliar rupiah. Kemudian yang kelima, ini ada kasus kelebihan bayar pengadaan alat rapid test sebesar 1,1 miliar rupiah. Nah, selanjutnya yang keenam, ini ada kasus kelebihan bayar pengadaan masker sebesar 5,85 miliar rupiah, bos. Coba bayangkan, keterlaluan banget kan Gubernur seiman ini. Nah, kemudian yang ketujuh, ini ada kasus kelebihan bayar KJP Plus sebesar 2,3 miliar rupiah. Kemudian yang kedelapan, ini ada kasus kelebihan bayar gaji PNS sebesar 862,7 juta. Nah, dalam kasus ini, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah menemukan bahwa ternyata Pemprov DKI Jakarta masih membayar gaji dan tunjangan kepada pegawai mereka yang telah wafat atau pensiun pada tahun 2020. Lah ini kan parah sekali, masa ya orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal, tapi masih diberikan gaji dan tunjangan. Nah ini gimana ceritanya, bos? Ya tapi saya mikirnya positif saja lah. Mungkin jangan-jangan inilah alasannya kenapa selama ini Anies Baswedan kemarin. Ternyata selama ini Anies melakukan safari politik menggunakan uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Pantas saja Anies bisa melakukan kegiatan safari politik menggunakan pesawat jet pribadi. Selama ini dana safari politik Anies ternyata berasal dari korupsi. Langkah Anies menerima dana korupsi tersebut merupakan sebuah awal kehancuran dari karir politiknya. Kalau dari awal sudah kotor maka seterusnya bakal melenceng.
triliun rupiah. Kalau sampai ini terbukti, remuk sudah Jakarta di bawah Anies Baswedan. Ya, lagi-lagi korupsi bantuan sosial. Dari kasus bekas Mensos hingga dugaan korupsi bansos bencana di Cianjur, terlihat jelas bahwa bantuan sosial adalah sasaran paling empuk untuk melakukan korupsi. Korupsi bantuan sosial atau bansos adalah bentuk korupsi yang paling bejat. Karena bantuan sosial adalah upaya menangani krisis. Nah, di periode COVID-19 kemarin, terutama saat masa-masa PSBB, banyak rakyat yang kelaparan dan tak bisa membuat dapurnya ngebul. Dalam krisis dan rakyat yang kelaparan, justru korupsi merajalela. Nah, ini yang sedang viral dibahas di media sosial. Ada akun Twitter yang melakukan investigasi kritis terhadap penimbunan bansos di DKI di eranya Anies. Banyak warga Twitter sedang panas-panasnya membahas temuan investigasi kritis dari teman saya namanya Rudy Valinka, yang akun Twitternya namanya Kurawa. Meski kasus ini terjadi dari tahun 2020, tapi sampai hari ini belum ada upaya serius untuk menyelesaikan dugaan korupsi terhadap hampir 3 triliun rupiah uang milik rakyat DKI Jakarta. Bahkan Anies sudah diganti dengan Pak Heru, tapi kasus ini nggak kunjung menemukan titik terang. Ngeri, hampir 3 triliun. Masalahnya, di negeri ini korupsi adalah mentalitas yang sudah mengakar. Untuk menghancurkannya nggak cukup cuma dengan mengandalkan satu institusi saja. Justru peran warga untuk menginvestigasi ini menjadi penting. Awal tahun 2020, Dinas Sosial DKI itu menunjuk 3 pihak untuk mengelola dan mendistribusikan bantuan sosial COVID-19 bagi warga DKI Jakarta. Jadi ada 3 lembaga, 3 pihak lah yang diminta oleh Dinas Sosial untuk nyebar bansos. April 2020, pihak-pihak ini mengklaim bahwa seluruh distribusi dan pengelolaan bantuan sosial sudah tepat sasaran. Beberapa media membuat pemberitaan positif soal bansos Pemprov DKI dan pihak-pihak yang terlibat membuat seakan semuanya baik-baik saja. Padahal ada sebuah masalah besar baru saja dimulai. Dana untuk mengadakan dan mendistribusi bansos yang berupa sembako itu 3,6 triliun rupiah. Sementara Pasar Jaya dapat bagian paling gede yaitu 2,85 triliun rupiah. Untuk nyebar bansos itu akan disediakan 15 juta paket sembako yang disebarkan melalui 11 tahap penyebaran. Untuk ukuran pengadaan bansos, uang rakyat yang dipakai dalam proyek ini besarnya bukan main. Gila ini mah, 3 triliun. Proyek besar ini proyek yang sebenarnya sangat rentan untuk disusupi tikus-tikus bejat alias koruptor. Investigasi kritis yang dilakukan oleh Rudy Valinka itu, yang akun Twitternya namanya Kurawa itu, menampilkan fakta dahsyat soal mega proyek bansos sembako pada tahun 2020 lalu. Rudy Valinka ini mendatangi gudang penyimpanan beras yang dipakai oleh PD Pasar Jaya, tepatnya di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nah, dalam video-video itu terlihat yang direkamnya bahwa ada 1000 ton beras belum lama minggu lalu yang telah dikemas dalam paketan 5 kilograman. Tahu kan yang untuk bansos itu? Dari awal tahun 2020 hingga awal tahun 2023 ini berkarung-karung beras ternyata tertimbun di gudang. Itu semua nggak disebar, nggak didistribusiin, apalagi sampai di pintu-pintu rumah warga. Enggak. Buat apa itu beras di situ? Dari penelusuran itu mendapati bahwa hampir seluruh atau bahkan 100% beras-beras itu menjadi nggak layak makan. Tentu dengan aroma yang nggak sedap dan serangga-serangga yang telah merayati beras-beras itu. Mungkin jadi lebih gurih kalau direbus. Terlihat juga banyak karung-karung beras yang telah berjamur. Bayangkan 1000 ton. 1000 ton beras yang seharusnya bisa memberi makan
keluarga yang kelaparan akibat krisis ekonomi dan juga era PSBB kemarin hanya berakhir menjadi sarang dari kutu, jamur, dan serangga-serangga. Sehingga hanya ada satu kata untuk menggambarkan situasi ini, yaitu bejat pelakunya. Sebenarnya kalau kita ini ingin menginvestigasi lebih jauh tentang sumber kebejatan ini, maka kita tidak akan menemukan berita atau laporan investigasi dari jurnalis, nggak ada. Semua pihak kayaknya sih bungkam soal beras dan nasib perut rakyat. Nah, investigasi yang sangat kritis yang dilakukan oleh Rudy Valinka ini ternyata menyimpan petunjuk penting, yaitu dugaan keterlibatan pihak-pihak yang dekat pada orang-orang lingkaran Anies. Dugaan demi dugaan, prasangka demi prasangka membuat upaya memetakan kasus ini menjadi semakin sulit. Terlihat banyak aktor-aktor dan pihak-pihak yang bermain pada mega proyek ini. Nah, begini, berdasarkan dokumen asli hasil audit, diduga salah satu kebocoran yang memungkinkan adanya korupsi adalah pada proses prosedural dan administrasi yang ganda. Misalnya nih, ada surat jalan yang double atau berbagai modus bejat lainnya, sehingga ada pengeluaran yang nggak diketahui kemana uangnya, kemana muaranya. Dari dokumen audit ada dugaan sekitar 150 miliar. Duit itu hilang entah kemana. Bahkan proses administrasi atau prosedural saja bisa bolong. Anggarannya sampai 150 miliar. Bayangkan, bagaimana dengan proses operasi yang lebih teknis? Dari gudang satu ke gudang lain, dari pusat distribusi yang satu ke gudang cabang misalnya, bahkan hingga pengadaan logistik. Kalau ini terbukti secara hukum, betapa memalukannya Anies. Lupa saya. Belum tentu punya malu. Ya, investigasi kritis yang dilakukan oleh Rudy Valinka membuat publik semakin gerah. Terutama ketika banyak nama-nama pihak yang disebutkan. Pihak itu adalah partai pengusung Anies. Nama-nama yang pernah jadi relawan misalnya, nama-nama yang pernah menjadi pendukung, nama-nama yang pernah menjadi relawan, dan beberapa pihak swasta. Pendukung Anies banyak disebut. Dalam tahapan ini nampaknya adalah sebuah kewajaran kalau publik menaruh prasangka pada beberapa pihak di lingkaran itu. Toh rangkaian kasus ini nggak pernah mendapatkan upaya investigasi kritis dan tetap utuh, sehingga prasangka-prasangka yang muncul akhirnya adalah sebuah kemarahan publik yang tidak tersampaikan dalam ruang formal. Maka mungkin wajar kalau